Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Bet Melehim atau kitab Dua Raja-Raja, pasal ke-25 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kitab Bet Melehim atau kitab Dua Raja-Raja pasal ke-25 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakan ayat-ayat ini, silakan saudara simak. Di situ dikatakan, dan terjadilah pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, pada bulan ke-10 pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babylon, dia dan pengepungan di sekelilingnya. Dan kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan itu, ketika kelaparan melanda kota dan tidak ada roti untuk rakyat negeri itu. Ketika kota itu didobrak dan pada malam hari semua pasukan keluar melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja, dan orang-orang Kasdim mengepung kota itu, tetapi raja pergi menuju Araba. Tetapi pasukan Kasdim mengejar di belakang raja, lalu menangkapnya di dataran Yeriko, dan semua pasukannya telah tercerai-berai daripadanya. Mereka menangkap raja dan membawanya kepada Raja Babylon di Riblah, lalu mereka menjatuhkan hukuman atasnya. Mereka membunuh anak-anak Sedekia di depan matanya dan membutakan mata Sedekia dan membelenggunya dengan rantai tembaga, lalu membawanya ke Babylon. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babylon. Nebuzaradan, kepala para pengawal, pegawai Raja Babylon, datang ke Yerusalem. Dan dia membakar bait Yahweh dan istana raja dan seluruh rumah di Yerusalem. Ya, dia membakar setiap rumah besar dengan api. Sebentar lagi saudara, tepat pukul 19:34 atau pukul 7:34 nanti, dalam penanggalan Ibrani, kita akan bersama-sama meninggalkan tanggal 8 bulan Av dan kita akan masuk ke tanggal 9 bulan Av. Dan di tanggal 9 Av ini saudara, ada satu hari raya yang disebut dengan Tisha B'Av. Tisha artinya 9 dan Av itu nama bulannya. Jadi Tisha B'Av itu hari raya tanggal 9 bulan Av. Kalau kita mendengarkan nama hari raya ini saudara, nama hari raya ini cukup unik karena dinamai dengan tanggal perayaannya. Kalau biasanya kita mendengar nama hari raya itu seperti Pesach, terus Hamatsah, terus apa lagi? Yom HaBikurim. Setelah Bikurim ada Syavuot atau Pentakosta, lalu ada hari raya Yom Teruah, ada hari raya Yom Kippur, dan ada hari raya Sukkot. Tapi ada satu hari raya yang cukup unik, yang dinamai dengan tanggal perayaannya, yaitu hari raya Tisha B'Av. Tisha itu artinya 9, Av itu nama bulannya. Nah saudara-saudara sekalian, Tisha B'Av memang tidak ada di dalam daftar 7 hari raya. Tetapi sekalipun Tisha B'Av itu bukan 7 hari raya, yang pertama, Tisha B'Av itu dinubuatkan di dalam kitab suci. Jadi kalau kita perhatikan selain 7 hari raya, masih ada 3 hari raya lainnya yang tidak masuk dalam daftar 7 hari raya. Nah tetapi sekalipun 3 hari raya lainnya yang disebut dengan Tisha B'Av, Hanukah, dan Purim,
itu memiliki benang merah yang tidak putus. Dan ketiga hari raya ini saudara, sekalipun mereka tidak masuk dalam daftar 7 hari raya, tetapi baik Tisha B'Av, Hanukah, dan Purim, itu memiliki satu kaitan dan benang merah yang sangat kuat. Dan sebetulnya kemunculan 3 hari raya ini juga dinubuatkan di dalam kitab suci. Kalau saya coba urutkan, sampai muncul adanya 3 hari raya tambahan seperti Tisha B'Av, kemudian Hanukah, nanti sekitar bulan Tevet atau bulan Desember, atau bulan Kislu, akhir atau di awal bulan Tevet, yang kalau dalam penanggalan Gregorian masuk bulan Desember, itu ada perayaan Hanukah. Lalu setelah Hanukah beberapa bulan kemudian masuk dalam perayaan Purim. Kalau saya coba urut-urutkan saudara, rangkaian peristiwanya itu terjadinya dimulai dari Purim dulu. Kenapa dari Purim? Karena dari Purim itulah muncul gerakan-gerakan pembantaian orang-orang Yahudi. Kenapa dari Purim? Karena diawali dari Hadassah atau Esther dan Mordekai yang pada waktu itu tidak lagi menjalani standar kehidupan seorang Yahudi ketika mereka ada di dalam lingkungan istana kerajaan Persia. Midras Yahudi memberitahu, ternyata ketika Hadassah dan Mordekai ada di lingkungan kerajaan Persia, mereka mulai mengasimilasikan imannya. Mereka membaurkan imannya dengan imannya orang-orang yang ada di kerajaan Persia. Beberapa di antaranya, rupanya Hadassah dan Mordekai ketika ada di lingkungan istana Raja Persia, yang pertama mereka tidak lagi menguduskan hari Sabat. Lalu yang kedua, mereka tidak lagi menjaga hukum kasrut atau hukum yang mengatur pola makan dan minumnya orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga saudara, Hadassah tidak lagi berdoa 3 kali sehari ketika ada di lingkungan istana raja. Dan dimulai dari situ, saat itu Bapak Yahweh izinkan memakai Haman untuk mencoba menghancurkan kehidupan orang-orang Yahudi yang ada di lingkungan kerajaan Persia. Dan mulai sejak saat itu, kemudian lanjut ke peristiwa-peristiwa selanjutnya, akhirnya lahirlah satu hari raya juga, yang malam hari ini sedang kita peringati, yaitu Tisha B'Av. Dan setelah Tisha B'Av, kita masuk ke hari raya ketiga di luar 7 hari raya, yang disebut dengan Hanukah. Itu juga dilatar belakangi dari segelintir orang-orang Yahudi yang sudah bosan dengan cara hidup orang Yahudi, yang sudah bosan dengan standar kehidupan sebagai orang-orang Yahudi. Ketika mereka melihat kehidupan orang-orang Yunani yang sangat enak, mereka tidak beribadah, ya tidak apa-apa. Mereka tidak makan makanan yang kosher, ya tidak terjadi apa-apa. Di situ mulai ada segelintir orang-orang Yahudi yang tertarik untuk mengikuti gaya hidup mereka. Dan ternyata apa yang diinginkan oleh segelintir orang-orang Yahudi untuk mengikuti gaya hidupnya orang-orang Yunani ini, saudara, ini akhirnya memunculkan gerakan-gerakan pembantaian orang-orang Yahudi. Jadi yang pertama, sekalipun Tisha B'Av itu tidak ada di dalam daftar 7 hari raya, tetapi Tisha B'Av itu dinubuatkan di dalam kitab suci. Tisha B'Av, nubuatannya bisa kita lihat di dalam kitab 2 Raja-Raja yang baru saja kita baca tadi. Kalau Hanukah, nubuatannya itu bisa kita lihat di dalam kitab Wayikra, atau kitab Imamat pasal ke-24. Jadi setelah pasal yang mengatur 7 hari raya yang harus dirayakan oleh orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh,
atau orang-orang Yahudi. Di pasal ke-24-nya itu langsung disambung dengan perintah yang memang tidak tertulis secara letterless untuk merayakan Hanukah. Tetapi sebetulnya Imamat 24 itu nubuatan untuk perayaan Hanukah. Lalu kita juga bisa melihat Purim itu nubuatannya ditulis di dalam kitab Hadasah atau kitab apa Hadasah itu? Kitab Ester. Itu yang pertama saudara, sekalipun Tisha B'Av itu bukan 7 hari raya, tetapi kita harus tahu Tisha B'Av, Hanukah dan Purim itu juga ditulis di dalam kitab suci berupa nubuatan. Saya harus mengatakan ini saudara, karena pernah ada seseorang yang mengatakan dan mengajar bahwa kita atau KPI yang merayakan Tisha B'Av, Hanukah dan juga merayakan Purim itu salah. Saya sebut orang ini gagal paham karena dia tidak ngerti kitab suci. Tetapi dia buru-buru mengatakan bahwa yang merayakan Tisha B'Av, Purim dan Hanukah itu salah. Dia tidak tahu kalau 3 hari raya selain 7 hari raya ini, sebetulnya juga ada di dalam kitab suci, tetapi memang 3 hari raya ini tidak ditulis secara letterless. Nah kalau tidak ditulis secara letterless, berarti bentuknya apa? Nubuatan. Yang namanya nubuatan itu harus dibongkar saudara. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata seperti ini, seperti kita melihat ayat Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Tidak hanya seperti itu, tetapi harus dibongkar tentunya dengan pola Ibrani membongkarnya. Jadi sekali lagi, sekalipun tidak ada dalam daftar 7 hari raya, Tisha B'Av itu dinubuatkan di dalam kitab suci. Lalu yang kedua, sekalipun Tisha B'Av tidak ada di dalam kitab suci, Tisha B'Av itu sangat penting untuk kita peringati. Kenapa Tisha B'Av itu sangat penting untuk kita peringati? Karena melalui Tisha B'Av ini saudara, di situ nanti kita akan melihat ada bait suci yang adalah tempat untuk beribadah, yang saat itu bait suci itu dibakar dan dihancurkan. Dan tempat di mana kita beribadah sekarang ini saudara, ini juga bait suci. Sekalipun bait suci di tempat kita sekarang kita beribadah disebut dengan kehilat. Tetapi kehilat dan bait suci itu sama. Kenapa saya katakan kehilat dan bait suci itu sama itu kenapa? Karena baik kehilat maupun bait suci itu satu tempat yang sama yang dipakai untuk melayani Tuhan, dan satu tempat yang sama yang dipakai juga untuk belajar Torah, dan yang paling penting kehilat dan bait suci itu sama-sama satu tempat yang dipakai untuk memuji-muji Tuhan, memuji-muji Bapa Yahweh. Jadi sekalipun bait suci kita di tempat ini disebutnya kehilat, kehilat dan bait suci itu sama. Karena kehilat dan bait suci itu sama-sama tempat yang dipakai untuk melayani Tuhan. Nah, malam ini saudara, kita akan melihat peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah yang pernah terjadi pada tanggal 9 bulan Av ini, sehingga muncul satu hari raya yang disebut dengan Tisha B'Av. Yang pertama, Tisha B'Av dikenal juga dengan hari duka atau hari perkabungan nasional Yahudi. Pada tanggal ini ada satu ritual khusus yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu mereka berkumpul bersama-sama di tembok ratapan untuk mereka berdoa dan berpuasa bersama-sama, yang tujuannya untuk memperingati 2 kali dihancurkannya bait suci. Yang pertama oleh Raja Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi.
Yang kedua, bait suci itu dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Yang sampai sekarang ini hanya menyisakan satu dinding bait suci ini yang dikenal dengan tembok ratapan. Kalau kita melihat di dalam kitab 2 Raja-Raja tadi, saudara, di situ kita bisa melihat bahwa bait suci dihancurkannya itu bukan sejak tanggal 9 Av, bukan. Tapi kalau saudara coba jeli, saudara perhatikan baik-baik ayat-ayat yang saya bacakan tadi, di situ kita bisa melihat bahwa penghancuran bait suci itu bukan dimulai tanggal 9 Av, tapi dimulai sejak tanggal 7 bulan Av. Jadi sejak tanggal 7-nya, bait suci itu sudah dihancurkan. Nah, baru tanggal 9 bulan Av siang hari, bait suci itu dibakar. Dan ternyata tidak berhenti sampai di situ, saudara. Penghancuran bait suci itu terus berlanjut sampai dengan tanggal 10 bulan Av. Nah, di sini saudara, sebagai orang-orang yang sudah dientenkan ke akar zaitun yang penuh getah, yang saya sebut kita yang sudah dientenkan iman kita ke akar zaitun yang penuh getah, saya sebut kita yang dientenkan itu dengan disetarakan dengan orang-orang Yahudi melalui kematian Yesua. Maka kita harus tahu apa yang dialami oleh orang-orang Israel atau apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi dulu setiap tanggal 9 bulan Av ini. Untuk apa kita mesti ngerti apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi setiap tanggal 9 Av dulu itu untuk apa, saudara? Supaya kita itu bisa sepenanggungan dengan bangsa yang sekarang ini menjadi akar iman kita. Karena kita dan bangsa Israel, saudara, saudara dan saya dan juga bangsa Israel, kita itu sama-sama biji matanya Bapa Yahweh. Amin. Kita dan orang-orang Israel itu sama-sama biji matanya Bapa Yahweh. Nah, kalau sekarang ini, saudara, kita belum bisa memberkati bangsa Israel dengan dana, kita belum bisa memberkati bangsa Israel dengan uang, setidaknya berdoalah untuk bangsa Israel. Artinya kalau sekarang ini kita mungkin belum bisa mengirimkan uang atau dana untuk memberkati orang-orang Israel atau bangsa Israel, setidaknya saudara kirimkan doa untuk orang-orang Israel. Nah, kalau hari raya yang nuansanya perkabungan, yang namanya Tisha B'Av ini sampai diperingati oleh orang-orang Yahudi, sebetulnya saudara, itu artinya bait suci atau tempat ibadah itu tidak hanya penting, tetapi bait suci itu sangat penting untuk orang-orang Israel. Jadi yang pertama yang harus kita ingat-ingat dulu, bahwa bait suci itu tidak hanya penting untuk orang-orang Israel, tetapi bait suci itu sangat penting untuk orang-orang Israel. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, itu sangat betul-betul menghargai yang namanya tempat kudus atau tempat untuk beribadah. Karena apa, saudara? Karena di Beit Hamikdas atau di bait suci, itulah satu-satunya tempat bagi mereka untuk mereka belajar Torah. Dan di Beit Hamikdas itu juga tempat bagi mereka untuk mereka itu bersama-sama memuji Tuhan. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ. Di Beit Hamikdas atau di bait suci itu, saudara, itu juga mereka jadikan sebagai satu tempat untuk mereka itu saling memberikan support satu dengan yang lainnya. Jadi kalau saya renungkan, itu persis dengan kita yang ada di tempat ini. Ketika ada di antara kita yang mungkin sedang mengalami masalah,
Lalu ada saudara seiman kita di tempat ini, satu Kehilat yang mendatangi kita, menghibur kita, memberikan kekuatan kepada kita. Itulah support yang juga dilakukan di bait suci dulu. Maka ketika mereka kehilangan bait suci, di situ mereka sangat sedih sekali. Nah, dari sini sekali lagi kita bisa melihat bahwa bait suci bagi orang-orang Israel dan Yahudi itu satu tempat yang sangat penting sekali. Nah, tetapi rupanya seperti kita ketahui, saudara, setan tidak suka dengan keberadaan bait suci. Dan setan itu pakai dua raja ini untuk menghancurkan bait suci. Yang pertama raja siapa itu? Raja Nebukadnezar. Yang kedua dihancurkan melalui pemerintahannya Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Nah, kalau sekarang kita sedang berbicara tentang bait suci, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang ini saudara, bait suci tempat kita beribadah, itu juga sedang dalam pergumulan. Malam hari ini saudara, melalui peringatan Tisha B'Av, saya ingin kembali mengajak saudara untuk betul-betul kita memikirkan bait suci yang ada di tempat ini. Tidak masalah saudara, kalau mungkin sekarang ini saudara belum bisa memberikan persembahan terumah untuk bait suci di tempat ini. Itu tidak jadi masalah. Tetapi saya mohon dengan sangat, tolong saudara sungguh-sungguh berdoa. Setiap kali saudara berdoa, tolong saudara ingat dengan bait suci di tempat ini untuk saudara doakan. Supaya apa? Supaya Bapak Yahweh menjaga rumahnya di tempat ini. Supaya Bapak Yahweh menjaga pekerjaannya bisa tetap dikerjakan dari tempat ini. Dan juga supaya Bapak Yahweh bisa membelikan kita rumah dan tanah ini. Karena yang bisa menolong dan membelikan kita rumah dan tanah ini cuma Bapak Yahweh saudara. Kenapa saya katakan cuma Bapak Yahweh? Karena kalau kita lihat nilainya, secara pikiran manusia kita itu sangat fantastis. Tapi saya cuma percaya satu hal, nilai yang fantastis itu hanya sepersekian mikron harga emasnya Syamayim. Itu kecil buat Bapak Yahweh. Amin. Itu sangat kecil untuk Bapak Yahweh. Tinggal sekarang, kitalah yang harus menggetarkan rohnya Bapak Yahweh, supaya emas-emasnya Syamayim itu disapu dan jatuh ke Kehilat kita. Amin. Jadi tolong Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak pernah ngoyak-ngoyak saudara. Ayo ngisi rumah, kasih persembahan. Tidak pernah saya kejar-kejar saudara. Cukup saya beritahu sekali dulu, itu pun saya tanya dulu sama saudara-saudara, kira-kira kalau kita memikirkan rumah ini bersama-sama, saudara mau enggak lewat persembahan? Dan pada waktu itu saudara menjawab mau. Lalu kita buka yang namanya meja persembahan yang kita beri nama terumah yang khusus untuk rumah Tuhan di tempat ini. Hanya sekali saja saya mengajak saudara atau menghimbau saudara. Selanjutnya, saudara mau kasih, saudara tidak kasih, saya tidak pernah mempermasalahkan. Tapi saya minta tolong satu hal. Karena sekarang ini saya sedang menghimpun kekuatan doa dari orang-orang yang tidak hanya jemaat Tuhan di tempat ini, tetapi juga seluruh anak-anak Bapak Yahweh yang tersebar dimanapun. Yang saya lihat, ya jadi saya lihat-lihat juga. Orang itu orang yang suka berdoa. Tapi kalau orang itu tidak suka berdoa, ya saya tidak minta untuk mendoakan. Tetapi siapapun yang kenal dengan saya dan saya juga kenal, dan saya tahu orang itu suka berdoa, saya pasti akan minta doanya. Saya itu orang yang suka didoakan, saudara. Saya sangat suka kalau didoakan orang itu suka.
Maka kalau ada orang yang mendoakan saya lewat WhatsApp dengan kata-kata, terima kasih ya Pak, Bapak Yahweh memberkati. Saya selalu jawab dengan amin 2 kali. Amin, amin. Sambil saya membayangkan ketika saya katakan amin, amin, di situ Bapak Yahweh itu sedang ngocorkan berkatnya untuk saya. Ya, jadi kalau saudara didoakan orang, Bapak Yahweh memberkati, saudara jangan anggap itu sebagai kata-kata klise. Tetapi tangkaplah itu sebagai satu doa yang baik. Maka doa yang baik itu pasti akan terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi saudara mesti apa? Merespon yang baik. Jangan diomongi Bapak Yahweh memberkati, mung bisu ya toh. Diem aja, ndak bales apa-apa. Jangan begitu saudara. Tapi balaslah dengan kata amin, amin. Tetapi pada saat saudara bales amin, amin, saudara jangan cuma berpikir ngetik amin, amin. Tetapi saudara betul-betul bayangkan. Kan tadi WhatsApp-nya ngomong apa tadi? Bapak Yahweh memberkati. Saudara bayangkan, Bapak Yahweh sedang memberkati saudara. Itu tangannya sedang terbuka. Sedang ngasih saudara berkat. Saudara boleh bayangkan apa saja berkat yang sedang dikasih Bapak Yahweh saat itu boleh saudara bayangkan. Dan kalau saudara betul-betul bisa meresapi, saudara betul-betul bisa percaya, kata-kata Bapak Yahweh memberkati, saudara aminkan, saudara imani, itu mesti jadi dalam kehidupan saudara. Jadi tidak masalah kalau mungkin ada di antara kita yang sekarang ini belum bisa memberikan persembahan teh rumah, no problem. Tapi sekali lagi saya minta tolong saudara betul-betul doakan rumah Elohim di tempat ini. Karena rumah ini sudah bukan rumah saya lagi, tapi rumah kita bersama-sama saudara. Ini rumah kita bersama-sama. Karena di tempat ini kita bersama-sama bertumbuh dan kita bersama-sama melayani Bapak Yahweh. Saya sungguh-sungguh betul-betul minta doa saudara. Karena yang bisa membelikan kita rumah ini cuman Bapak Yahweh saja. Amin. Saudara percaya? Ya, saudara saya harap kita satu derap langkah yang sama. Ya, kita seirama. Kita dalam satu derap langkah iman yang sama. Saya percaya, saudara juga harus percaya. Jangan saya percaya, saudara mikir, tapi apa iso, rong M, apa iso. Saya sudah memberitahu, 2M itu cuma sepersekian mikron, apa jenenge, debunya Siamayim. Begitu itu disapu, jatuh ke tempat ini, selesai sudah. Selesai pergumulan kita. Dan juga kenapa saudara? Saya betul-betul minta dukungan doa saudara itu sungguh-sungguh itu kenapa? Karena seperti kita ketahui, apa yang menjadi kerinduan kita untuk rumah Tuhan di tempat ini? Kita rindu kehilat ini naik menghadap ke jalan Rinjani, supaya yang sudah sepuh-sepuh dan tamu-tamu itu tidak kesulitan mencari kehilat kita. Kerinduan kita, kalau saudara perhatikan, itu sudah setengah jalan atau jalan setengah jalan. Ya, buktinya apa? Saudara masih ingat dulu saya pernah setelkan video bentuk kehilat kita yang baru. Nah, itu artinya apa? Artinya apa yang kita imani itu sudah jalan setengah. Tinggal kurang setengah lagi, tergantung dari doa-doa saudara juga. Saya tidak perlu tanya saudara mau berdoa atau tidak, yang penting saudara ambil sikap, kalau saudara mengasihi rumah Tuhan di tempat ini, berdoalah. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti bangsa Israel yang merasa penting dengan bait suci, kita juga harus merasa bahwa bait suci tempat aku beribadah sekarang ini
ini juga sangat penting bagiku. Dan kalau saudara merasa penting, sungguh-sungguhlah berdoa supaya bait suci tempat kita beribadah sekarang ini dijaga Bapak Yahweh, dan supaya pekerjaan Bapak Yahweh bisa tetap dikerjakan dari tempat ini. Amin. Haleluya. Ini peristiwa pertama yang terjadi setiap tanggal 9 bulan Av. Kemudian peristiwa kedua, saudara. Pada tanggal 9 Av, bait suci kedua juga dihancurkan oleh Romawi melalui tangannya Paus Urban kedua dengan gerakan perang salib yang pertama. Dan waktu itu ada puluhan ribu orang-orang Yahudi yang dibunuh pada saat itu. Dan masih di tanggal yang sama atau tanggal 9 Av, perhatikan, selalu peristiwanya terjadi tanggal berapa ini? 9 Av, ini berapa? 9 Av juga. Tetapi pada tahun 1290, orang-orang Yahudi itu diusir dari Inggris. Demikian pula pada tahun 1492, sebanyak kurang lebih 300.000 orang Yahudi juga diusir dari Spanyol. Saudara tahu, yang ikut membantu pemerintah Spanyol ngusir orang-orang Yahudi itu siapa? Ada yang tahu enggak kira-kira? Yang terus di waktu-waktu terakhir ini, di tahun-tahun beberapa tahun terakhir ini, pimpinan dari institusi itu meminta maaf kepada dunia karena sudah ikut-ikutan mengusir orang-orang Yahudi dan mengusik orang-orang Yahudi. Saudara tahu? Siapa yang membantu pemerintah Spanyol ngusir orang-orang Yahudi itu siapa? Yang bantu itu orang-orang Katolik, saudara. Caranya bagaimana? Caranya mereka bekerja sama dengan pemerintah untuk bikin aturan-aturan yang mempersempit ruang geraknya orang-orang Yahudi yang ada di Spanyol. Nah, kalau kita perhatikan cara-caranya ini, saudara. Saudara ingat atau tidak kira-kira? Cara-cara seperti ini pernah dilakukan oleh satu bangsa ribuan tahun yang lalu. Juga untuk menggencet keberadaannya orang-orang Yahudi itu bangsa siapa? Bangsa siapa? Bukan. Ini kan Jerman sudah modern. Amalek. Ini cara-caranya persis yang dilakukan oleh Amalek. Amalek dan Jerman itu sebetulnya ada kaitannya. Ya. Amalek itu yang kuno, zaman kuno, ribuan tahun yang lalu. Kalau Jerman ini Amalek modern, saudara. Jadi kalau kita perhatikan cara-caranya orang Katolik dan pemerintah Spanyol waktu itu mengusir keberadaan orang-orang Yahudi, ini persis cara kerjanya Amalek. Mereka bikin aturan dulu untuk legalitas, baru dieksekusi. Sehingga ketika mereka mengeksekusi orang-orang Yahudi, mereka tidak akan kena pasal. Mereka tidak akan kena hukum. Karena mereka sudah punya payung hukumnya. Sehingga mereka bikin aturan-aturan yang mempersempit ruang geraknya orang Yahudi. Lah orang Yahudinya itu tidak bisa kalau tidak ibadah. Makanya ketika satu di antara aturan-aturannya itu mempersempit ruang gerak ibadah mereka, mereka tetap nekat ibadah sampai akhirnya karena mereka terus beribadah Sabat setiap pekannya, setiap minggunya, akhirnya pasal-pasal yang dikenakan ke mereka itu semakin banyak. Dan begitu mereka dianggap melanggar dalam tanda kutip, disitulah orang-orang Yahudi yang tinggal di Spanyol itu diusir dari Spanyol. Tetapi anehnya, yang bantu ngusir itu justru orang yang selama ini disebut kenal Tuhan, yaitu orang-orang Katolik. Maka kalau saudara perhatikan beberapa tahun belakangan ini, pimpinan mereka itu sempat meminta maaf kepada dunia karena sudah mengusik dan membantu pengusiran orang-orang Yahudi.
Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan apa yang dilakukan oleh orang-orang Katolik dan pemerintah Spanyol itu wajar. Karena apa? Karena memang rohnya orang-orang Yahudi dan rohnya orang-orang Katolik itu tidak sama. Rohnya orang-orang Yahudi dan Katolik itu tidak sama. Dan ini satu fakta kebenaran, saudara. Ini saya ngomong begini, ini bukan sentimen. Saya punya banyak teman dari Katolik. Dan saya juga berteman dengan baik. Jadi saya mengatakan ini fakta sejarah, bukan sentimen saya dengan orang Katolik. Saya tidak punya sentimen dengan orang Katolik, satupun tidak ada. Tetapi ini satu fakta sejarah. Bahwa memang kalau kita tarik ke dunia roh, sisi dunia roh, di situ akan kelihatan. Rohnya orang-orang Yahudi dan Katolik itu memang tidak sama. Dan hal ini saudara, ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa kita dan Katolik itu juga tidak sama. Kenapa saya harus mengatakan ini? Dulu saudara, ketika kita masih Kristen, kita berpikir apa? Ketika kita sama-sama nyembah Yesus, itu artinya kita dan Katolik itu sama. Tapi ternyata sama atau tidak? Tidak sama, sama sekali. Nah, bahkan saudara, waktu itu saking tidak sukanya dengan orang-orang Yahudi. Saya pernah cerita sama saudara, enggak tahu saudara masih ingat atau enggak. Sampai ketika orang-orang Yahudi itu sangat tidak disukai oleh orang-orang Spanyol. Sampai ada satu desa yang nama kampungnya itu dikasih nama Desa Bunuh Yahudi. Kalau di sini kan Desa Patemon, ya toh? Terus apa lagi? Desa Kaliangkrik. Nama-namanya seperti itu, nama daerahnya. Tetapi saat itu karena saking bencinya dengan orang-orang Yahudi, sampai ada satu desa yang namanya Bunuh Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi kalau mau masuk ke desa itu, begitu lihat plang gapurane, lihat plang gapuranya itu sudah merinding, sudah ngeredek. Kayak ini nanti kalau aku masuk ke situ, aku dibunuh. Di sini saudara, saya merenung. Memang orang-orang Yahudi itu salah apa sih? Kok sampai segitunya mereka itu tidak suka dengan orang-orang Yahudi? Nah tetapi kembali saudara, ketika saya coba renungkan hal ini, di situ kembali saya diingatkan bahwa semua ini atau semua peristiwa yang selalu terjadi setiap tanggal 9 Av ini tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi semua peristiwa pembantaian dan pengusiran orang-orang Yahudi yang selalu terjadi setiap tanggal 9 bulan Av, tepat hari ini ribuan tahun yang lalu, itu karena ada kekuatan setan yang menggerakkannya. Itu karena ada kekuatan roh yang menggerakkan. Coba saudara renungkan. Selalu setiap tanggal berapa itu? 9 bulannya apa? Av. Setiap tanggal 9 bulan Av, setiap tahunnya selalu berulang peristiwa atau kejadian yang sama. Tahun ini 9 Av, ada orang Yahudi yang diusir dan dibunuh. Tahun depan tanggal 9 bulan Av, ada lagi orang-orang Yahudi yang disiksa, dibunuh, dan disingkirkan. Dan itu terus terjadi berulang-ulang setiap tahun sampai beratus-ratus tahun hal itu terjadi. Jadi kalau kita pikir, kita renungkan, ini aneh. Kok terjadinya pembantaian dan pengusiran itu selalu tanggal 9 bulan Av? Nah, kalau selalu terjadi setiap tanggal 9 bulan Av, itu jelas bukan kekuatan manusia biasa yang menggerakkan peristiwa ini. Tapi memang ada kekuatan roh yang menggerakkan peristiwa ini. Dan roh itu tidak lain, rohnya setan. Saya pernah memberitahu di tempat ini, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, jangan pernah saudara berpikir itu bergerak sendiri.
Tetapi segala sesuatu yang bergerak di alam semesta ini karena ada roh yang menggerakkan. Kalau yang terjadi itu sesuatu yang tidak baik, sudah bisa dipastikan rohnya, bapaknya para pendusta yang adalah setan, itulah yang menggerakkan. Tetapi kalau sesuatu yang terjadi itu sesuatu yang baik, mendatangkan damai sejahtera, sukacita, berarti yang menggerakkan Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Ini yang kedua. Lalu peristiwa lain yang juga terjadi pada tanggal 9 bulan Av adalah pada tahun 1914, juga pada tanggal 9 bulan Av, terjadi Perang Dunia Pertama sampai tahun 1919 yang diakhiri dengan Perjanjian Versailles. Nah, tetapi rupanya saudara, waktu itu Jerman ini tidak puas dengan hasil Perjanjian Versailles. Sehingga pada waktu itu Perjanjian Versailles itu justru jadi pemicu terjadinya Perang Dunia Kedua, yang akhirnya mengarah kepada terjadinya pembantaian orang-orang Yahudi di zaman rezimnya Hitler Nazi. Jadi kalau kita coba renung-renungkan saudara, begitu mengerikan apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi ini. Mereka tidak tahu apa-apa, tapi mereka ikut dibantai tanpa satu alasan apapun. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu urusan dalam negerinya, negara yang sedang mereka hidupi, tapi mereka tidak bisa memilih untuk mereka harus ikut dalam pembantaian orang-orang Yahudi. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara. Pada musim panas tahun 1942, juga pada tanggal berapa ini? 9 Av, sekitar 300.000 orang Yahudi itu dideportasi dari Warsawa ke Treblinka. Orang-orang kaya yang tadinya tinggal di apartemen mewah, dipaksa keluar dan tinggal di daerah kumuh yang namanya ghetto-ghetto. Nah, pas di Warsawa, ketika di Warsawa, itu masih dibawa lagi ke Auschwitz dan ditaruh di kamp konsentrasi yang tujuannya untuk disiksa. Waktu itu disiksanya bagaimana caranya? Dimasukkan ke dalam satu ruangan yang sangat sempit, orang-orang Yahudi itu dipukuli dulu, begitu sudah tidak berdaya, ditumpuk kayak numpuk pindang. Ditumpuk di atas tumpuan orang, lalu pintu ruangan itu ditutup, terus dikasih gas. Mereka dipaksa menghirup gas beracun. Saya jadi ingat dengan kejadian sekitar beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah, sekitar tahun 2016 atau 2017, di Pulau Mas, Jakarta, itu pernah ada satu kejadian seorang arsitek atau pemborong itu, yang pada waktu itu matinya itu gara-gara rumahnya dirampok, tapi mereka tidak dibunuh sama rampoknya. Cuman sama rampoknya ini penghuni rumah itu dimasukkan ke satu kamar mandi ukurannya 1x1, ada 11 orang di satu kamar mandi ukurannya 1x1 meter persegi. Mereka kehabisan nafas, kehabisan oksigen. Sekalipun pada waktu itu mereka jebol atapnya, mereka buka exhaust fan-nya. Tetapi listrik sudah dimatikan semua sehingga exhaust fan itu tidak fungsi, saudara. Jadi orang saling menghirup karbon dioksida dari orang yang di sebelahnya. Bayangkan satu kamar mandi ukuran 1x1 meter itu dipakai untuk 11 orang, saudara. Dipakai satu orang saja, kalau kita mau buang air besar, itu rasanya naik kamar mandi 1x1 itu sudah sempit. Ya kan? Tidak bisa selonjoran. Nah, bayangkan itu diisi 11 orang dan itu ditumpuk bareng-bareng di dalam kamar mandi itu. Maka begitu dikeluarkan, memang pada waktu itu masih ada yang hidup tetapi banyak juga yang mati saat itu. Jadi kalau kita perhatikan saudara, setiap tanggal 9 Av,
waktu itu hidupnya orang-orang Yahudi itu seperti dibayangi bayang-bayang kematian. Dan kalau saya coba renung-renungkan, saya coba time travel, kembali ada seolah-olah ada di masa ketika orang-orang Yahudi disiksa. Setiap tanggal 9 Av ini, kalau saya coba renung-renungkan, kok kehidupannya orang Yahudi itu seperti diselimuti satu kabut kematian dan kabut kejahatan yang begitu tebal, yang sangat ingin menghancurkan kehidupan mereka. Nah ini jelas saudara, bukan kekuatan manusia biasa yang bisa menggerakkan ini jelas bukan kekuatan manusia biasa. Tetapi ada kekuatan setan yang menggerakkan orang-orang tertentu untuk menghancurkan orang-orang Yahudi. Kenapa saya katakan ada dan pasti ada kekuatannya setan yang menggerakkan untuk pakai orang-orang tertentu untuk menghancurkan orang Yahudi itu kenapa? Ya karena itu tadi, selalu terjadinya setiap tanggal 9 Av. Ini tidak kebetulan. Kalau orang biasa tidak ngerti dunia alam roh, aktivitas dunia alam roh, orang akan berpikir itu satu hal yang kebetulan. Tetapi di dunia alam roh, di dunia roh, itu tidak ada yang namanya kebetulan. Coba saudara renungkan, peristiwa pembantaian itu selalu terjadi di tanggal dan bulan yang sama, yaitu tanggal 9 bulan Av. Maka inilah saudara, kenapa hari ini kita memperingati Tis'a B'Av. Karena secara roh, saudara dan saya dan orang-orang Yahudi, sekali lagi, secara roh kita itu sama. Nah kalau kita sama, maka kita harus sepenanggungan gitu loh. Sekalipun sekarang mungkin kita belum bisa mengirimkan uang, dana untuk memberkati orang-orang Israel. Tetapi paling tidak kirimkanlah doa-doa saudara. Setiap kali saudara berdoa, doakanlah juga orang-orang Israel, bangsa Israel itu saudara doakan. Karena sekali lagi, secara roh kita itu sudah disetarakan dengan orang-orang Israel. Maka kalau secara roh kita itu setara, ya kita harus sepenanggungan. Coba saudara renungkan. Seringkali kalau ada orang yang mati, kita itu mengucapkan apa? Ikut-ikutan mengucapkan apa? Turut berduka cita. Terus mengucapkan apa lagi? Turut sepenanggungan. Ya kan? Padahal kita bukan keluarganya orang yang mati itu. Kita juga tidak dekat dengan orang yang mati itu, kita tidak dekat. Bahkan mungkin kita bukan siapa-siapanya. Kalau saya lihat di media sosial saudara, begitu ada berita kematian seseorang, ada fotonya begitu. Di situ banyak sekali orang-orang yang nulis di kolom komentar. Ada yang nulis RIP, rest in peace, tapi ada juga yang nulis turut berduka cita. Lalu ada juga yang nulis turut sepenanggungan bersama keluarga yang ditinggalkan. Padahal yang komentar itu kenal dekat atau keluarganya. Keluarganya atau bukan kira-kira? Bukan, belum tentu. Ya. Nah, kalau dengan orang lain saja yang tidak kita kenal, bukan keluarga kita bisa merasa sepenanggungan. Dengan bangsa Israel kita juga harus bisa sepenanggungan. Sekalipun secara darah fisik kita itu bukan Yahudi. Darah fisik kita yang kalau pas kita dicoblos, lalu keluar darah, lalu dites DNA, lalu dibandingkan sama darahnya orang Yahudi. Secara fisik mungkin kita tidak ada DNA-nya orang Yahudi. Di dalam DNA kita tidak ada DNA-nya orang Yahudi. Bukan darah Yahudi. Tetapi melalui darah Yesua, sekarang darah kita dan darahnya orang-orang Yahudi itu sama. Secara fisik darahnya sama atau tidak?
Tidak. Mungkin tidak ada DNA Yahudi di daerah kita, itu tidak ada. Tapi perlu saudara ingat bahwa melalui kematian Yesua, begitu darah Yesua itu ngocor keluar dari lambung Yesua dan kemudian menetes di atas kaporet atau tutup pendamaian. Saat itu darah kita, darahnya orang-orang Yahudi, dan darah semua orang di dunia ini sebetulnya sama. Karena apa? Karena baik kita dan orang-orang Yahudi itu ditebus dengan satu darah yang sama, yaitu darah Yesua. Jadi dalam hal support saudara, kita jangan kalah dengan orang-orang Kedar. Kalau saudara perhatikan, orang-orang Kedar, begitu negara kiblatnya itu kena masalah, ada masalah, misalkan negara kiblatnya dibom, langsung yang di luar negara itu akan menyerukan apa? Langsung nyupport, pray for negara itu, ya, berdoa untuk negara itu. Nah, kita jangan kalah dengan orang-orang Kedar, saudara, yang ketika negara kiblatnya itu kena masalah, mereka langsung bergerak menyerukan berkat atau menyerukan doa untuk negara itu. Dan di sini kita juga harus berdoa untuk bangsa Israel. Jangan kita itu hanya mengambil baik-baiknya saja dari Israel, tapi kita tutup mata atas penderitaan mereka. Jangan seperti itu. Jangan kita hanya ambil ilmunya Israel saja, ilmunya orang-orang Yahudi saja, lewat pengajaran akar Ibrani. Tapi ketika mereka sekarang ini sedang dirundung masalah, kita tutup mata. Kita tutup mata atas penderitaan mereka. Jangan seperti itu, saudara-saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah Tis'a B'Av. Dan inilah hari di mana bait suci itu dihancurkan. Dan peristiwa ini saudara, ini telah membuat orang-orang Yahudi menangis dan meratapi sampai dengan hari ini. Mungkin saudara, mungkin tidak lama lagi kalau Tuhan izinkan, bait suci yang ketiga akan segera dibangun. Ini mungkin. Kalau Bapak Yahweh izinkan, mungkin bait suci yang ketiga akan segera dibangun. Tetapi ada satu hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Ketika nanti bait suci yang ketiga itu dibangun, bukan itu yang jadi concern atau jadi pusat perhatian kita. Bukan dan jangan bait sucinya yang dibangun yang ketiga ini yang jadi concern atau pusat perhatian kita, itu jangan. Ya, karena apa saudara? Karena bukan Yesua yang mereka harapkan untuk duduk di bait suci yang ketiga nanti. Maka saya memberitahu, kalaupun nanti bait suci yang ketiga itu jadi dibangun, izin keluar dan bait sucinya mulai dibangun, ingat baik-baik, kita tidak usah terheran-heran. Kita biasa saja. Karena apa? Bait suci yang ketiga yang dibangun itu nanti, itu bukan pusat perhatian kita. Bukan. Itu bukan yang harus jadi concern kita, itu bukan. Kenapa kok bait suci katakanlah nanti yang ketiga betul-betul dibangun, itu bukan pusat perhatian kita. Jangan kita jadikan pusat perhatian kita, itu kenapa? Karena Yesua tidak diharapkan oleh orang-orang Yahudi yang sekarang ini menolak Yesua untuk duduk di bait suci yang ketiga nanti sebagai raja dan superhero mereka. Bukan Yesua yang anaknya tukang batu yang diharapkan oleh mereka untuk duduk di bait suci yang ketiga, itu bukan. Tapi sosok superhero yang mereka dambakan adalah superhero menurut versi mereka. Kalau saudara tanya, lalu superhero-nya mereka itu siapa? Yang mereka damba-dambakan sekarang ini. Yang mereka tunggu-tunggu sekarang ini. Untuk nantinya bisa menolong mereka. Melepaskan mereka dari tangan bangsa-bangsa
yang sekarang ini sedang mengusik mereka. Kalau saudara tanya siapa superhero-nya, saya tidak tahu. Tapi yang pasti, kalau mereka menolak Yesua sebagai superhero mereka, itu artinya, perhatikan baik-baik, superhero mereka adalah yang anti dengan Yesua. Kenapa superhero-nya itu yang anti dengan Yesua itu kenapa? Lah karena Yesuanya diterima atau ditolak tadi? Ditolak. Yang mereka tunggu-tunggu sekarang ini untuk nantinya duduk di bait suci yang ketiga, itu bukan Yesua, anaknya tukang batu, itu bukan. Tetapi yang mereka tunggu-tunggu adalah satu sosok superhero yang sampai sekarang ini mereka pun belum tahu. Gerangannya seperti apa, sosoknya seperti apa, wajahnya seperti apa, dia siapa, mereka juga belum tahu. Tetapi yang pasti, kalau mereka menolak Yesua sebagai superhero yang akan menolong mereka, itu bisa disimpulkan, itu artinya superhero mereka adalah orang yang anti dengan Yesua. Atau seringkali kita sebut yang anti dengan Yesua itu dengan apa? Anti Hamasyah. Kalau saya menduga-duga, ini saya hanya menduga. Kalau dugaan saya sementara ini, superhero-nya itu yang baru saja terpilih dari Vatikan. Itu dugaan saya. Jadi kalau saudara tanya kira-kira siapa? Kalau hanya kira-kira, saya juga mengira-ngira juga. Dugaan saya superhero-nya yang akan muncul itu yang baru saja terpilih dari Vatikan. Jadi kalau bukan Yesua yang mereka harapkan akan menjadi raja dan superhero mereka, berarti bait suci ketiga nanti kalau sudah sampai dibangun dan jadi, perlu kita jadikan pusat perhatian kita atau tidak, saudara? Tidak perlu. Tapi ketika bait suci ketiga sudah berdiri nanti, yang harus jadi pusat perhatian kita, itu satu pemikiran bahwa kalau bait suci yang ketiga sudah selesai dibangun dan berdiri, itu artinya Yesua juga sudah siap mengangkat saudara dan saya di awan-awan kemuliaannya untuk diselamatkan dari pemerintahannya anti Yesua atau anti Hamasyah. Kenapa? Rapture yang akan datang sebentar lagi itu untuk menyelamatkan kita dari masa pemerintahannya anti Hamasyah itu kenapa, saudara? Karena sekali lagi, yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi yang menolak Yesua itu Yesua atau bukan? Bukan. Kalau yang ditunggu bukan Yesua, tadi saya sudah memberitahu, berarti sosok itu bisa dipastikan dia anti dengan Yesua. Kalau dia anti dengan Yesua, berarti dia anti Hamasyah. Kalau dia anti Hamasyah, berarti yang akan memerintah setelah bait suci itu berdiri adalah si anti Hamasyah. Itulah kenapa saya katakan, sekalipun bait suci yang ketiga nanti sudah didirikan, kita tidak perlu terkagum-kagum. Karena itu memang semestinya harus terjadi sebagai penggenapan nubuatan. Karena yang jadi masalah, yang ditunggu-tunggu orang Yahudi untuk duduk di situ, itu bukan Yesua. Superheroku itu bukan Yesua. Lah terus apa? Lampuh. Aku sendiri juga tidak tahu. Karena superhero-nya itu belum menampakkan dirinya, saudara. Cuman dugaan saya, sepertinya yang baru saja terpilih dari Vatikan. Jadi, yang harus jadi concern atau perhatian kita, begitu bait suci mulai dibangun, saudara harus semakin siap-siap dan berjaga-jaga. Karena itu artinya, Yesua itu juga sudah siap-siap menyelamatkan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya begitu masuk dalam masa pemerintahan yang baru, pemerintahannya anti Hamasyah,
saudara dan saya itu sudah diselamatkan oleh Yesua dulu. Itu yang harus jadi concern kita, yaitu Yesua yang akan mengangkat kita, inilah yang harus jadi pusat perhatian kita. Jadi berjaga-jagalah karena rapture sudah di depan mata kita. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Kita bersama-sama bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan kembali berdoa bagi bangsa Israel. Kita akan bersama-sama melantunkan Shema Israel dengan sungguh-sungguh. Kita akan berdoa bagi bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saudara juga sungguh-sungguhlah berdoa. Di dalam doa-doa saudara, kirimkanlah doa-doa berkat bagi bangsa Israel. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Dan bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita tengadakan tangan kita dan kita berkata, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Wael. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Wael. Dengarlah hai Israel, Yahweh adalah Elohimu dan Yahweh itu satu. Diberkatilah nama Bapa Yahweh dan diberkatilah kerajaannya yang mulia, kekal sampai dengan selama-lamanya. Amin. Dari tempat ini Bapa Yahweh, dalam peringatan Tisha B'Av ini Bapa, kembali kami bersama-sama menyatukan hati dan kasih kami bagi bangsa Israel yang kami kasihi. Dari tempat ini Bapa Yahweh, mungkin hanya doa yang baru bisa kami kirimkan untuk mereka. Tetapi kami percaya ketika di tempat ini dengan sungguh-sungguh kami berdoa, doa kami akan didengarkan Bapa Yahweh. Doa kami akan diberkati Bapa Yahweh untuk orang-orang Israel. Bersama-sama kami berdoa, diberkatilah Israel dengan berkat Yahweh Elohim, dengan berkat Adonai Yesua dan dengan berkat Ruach HaKodes turun dalam kehidupan mereka. Israel akan selalu menjadi biji mata Bapa Yahweh yang dikasihi, yang dijagai, dilindungi, dan diberkati kehidupannya. Siapapun yang berusaha mengusik engkau, maka tangan Yahweh lah yang akan teracung kepada setiap musuh-musuhmu yang mengusik engkau. Jangan pernah engkau takut hai Israel, karena Yahweh Shomer Daltot Yisrael. Yahweh adalah penjaga pintu Yisrael yang setia, yang tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Kami juga berdoa, kiranya Bapa Yahweh, engkau akan masih membuka kuota keselamatan untuk orang-orang Israel yang akan diselamatkan untuk menerima Adonai Yesua sebagai Elohim, sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena Yesualah yang nantinya bisa, hanya Yesua yang bisa menyelamatkan mereka pada masa-masa kesesakan mereka. Terima kasih Bapa Yahweh, kami menyerahkan bangsa Israel dalam kuasa tangan Bapa Yahweh saja, karena yang kami tahu hidup kami dan hidup bangsa Israel hanya aman di tangan Bapa Yahweh saja.
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan saya kembalikan kepada Bapak Yahweh. Karena sesungguhnya Engkaulah yang membuat saya bisa berbicara dengan baik. Tenggelamkanlah mempelaimu di dalam kemuliaan-Mu Bapa Yahweh, supaya ketika orang melihat saya, yang akan kelihatan kebesaran dan kemuliaannya Bapa Yahweh saja. Terima kasih Bapa Yahweh sudah mengajar kami malam hari ini. Sekarang meteraikan dan patrikanlah dengan kuat di dasar jantung kami Bapa. Sehingga apa yang kami dengar tidak bisa keluar dari kehidupan kami, tetapi akan selalu mengajar kami untuk kami tetap ada di dalam jalan-jalannya Bapak Yahweh saja. Terima kasih Bapak Yahweh, kami ucapkan syukur untuk pengajaran-Mu malam hari ini, dan dengan sukacita kami terima firman dan nasihat-Mu, dan bersama-sama kami berkata, amin untuk firman-Mu. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati.